やあ、リヴァイ。大きくなったか？ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 2 yang diampu oleh Bapak Syamsul Huda yang berjudul investasi sementara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Aditya dan teman saya. Nama saya Rizalullah Mudzakir dengan NPM 19106310303133. Ya, kali ini kelompok 5 masih membahas tentang investasi sementara dengan materi yang pertama, transaksi antar kategori sekuritas investasi. Yang kedua, konversi nilai wajar. Yang ketiga, pengguna derivatif. Yang keempat, pedoman derivatif itu sendiri. Yang kelima, hedging atau lindung nilai. Yang enam, masalah pelaporan keuangan akuntansi yang berkaitan dengan derivatif itu sendiri. Ya, yang pertama adalah ini dia, transfer antar kategori sekuritas investasi. Sekuritas investasi di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, investment in debt securities and investment in equity securities. Itu juga dibagi lagi menjadi tiga, investasi di sekuritas utang obligasi, yaitu pertama ada trading securities, yang kedua held to maturity securities, yang ketiga available for sale securities. Lalu di sekuritas ekuitas, yaitu yang pertama kepemilikan kurang dari 20%, lalu yang kedua kepemilikan antara 20-50%, dan yang ketiga kepemilikan lebih dari 50%. Transfer antar sekuritas. Menurut ketetapan FASB nomor 115, jika perusahaan mereklasifikasikan sekuritasnya, maka sekuritas dilaporkan sebesar fair value pada saat transfer. Karena sekuritas dicatat on the book dengan historical cost, maka historical cost harus dihapuskan dari kategori yang lama dan sekuritas dicatat sebagai kategori yang baru sebesar fair value yang berjalan. Tabel tersebut merupakan rincian dari masing-masing kategori. Untuk mengilustrasikan masing-masing bentuk transfer, kita gunakan contoh dari perusahaan Tesco pada 1997 yang mempunyai sekuritas sebagai berikut. Sekuritasnya, klasifikasinya di situ, biayanya ada juga, fair value-nya juga ada di tabel. Dan selama 1998, Tesco memilih untuk mereklasifikasikan beberapa kategori asal sekuritasnya dan transfer kemananya, dan fair value at the date-nya ada di tabel yang kedua juga. Lalu kita coba contoh. Yang pertama, from the trading securities kategori, diasumsikan bahwa Tesco mereklasifikasikan sekuritas nomor 2, yaitu dari trading sekuritas ke available for sale. Sekuritas historical cost-nya dihapus dari klasifikasi trading sekuritas, dan juga ada market adjustment sebesar 600, di situ juga dipindahkan, dijurnalkan nanti, dan sekuritas dicatat sebesar fair market value sebagai available for sale securities, yaitu sekuritas yang baru. Nah, di situ juga ada perbedaan sebesar 200 antara fair value on Desember 31, 1997, yaitu sekuritas yang lama, dan fair value transfer at the date sekuritas yang baru, dan itu dicatat sebagai unrealized gain. Jurnalnya adalah investment in available for sale sebesar 3.800 dan market adjustment. Situ ada perbedaan, market adjustment jadi kredit 600 dan unrealized gain-nya 200, dan investment in trading sekuritas sebesar 3.000. Dan perhitungannya yaitu market adjustment sama dengan fair value dikurangi cost, yaitu 3.600 dikurang 3.000 sama dengan 600, dan unrealized gain-nya sama dengan fair value transfer at the date dikurang fair value N0 atau tahun 1997.
dengan sebesar 3.800 dikurang 3.600 sama dengan 200. Lalu yang kedua, into the trading securities kategori atau ke kategori trading sekuritas. Andai kata perusahaan Tesco memilih untuk mereklasifikasikan sekuritas nomor 4 dari available for sale to trading security. Dan jurnal yang dicatat sebagai berikut. Investment in trading security sebesar 10.300 di debit, market adjustmentnya 1.300 di debit, dan unrealized loss on transfer sebesar 1.700 di debit. Lalu di kredit ada unrealized increase or decrease sebesar 1.300 dan investment in available for sale securities sebesar 12.000. Di sini kita bisa lihat maka sekuritas nomor 4 yang dicatat sebagai trading securities yaitu mengalami kerugian ya. Nah, yang ketiga ini dari kategori sekuritas held to maturity sekuritas. Sebagai contoh, perusahaan Tesco telah memilih untuk reklasifikasi sekuritas nomor 5 dari sekuritas held to maturity menjadi available for sale. Mengingat bahwa fair value dari sekuritas nomor 5 pada tanggal transfer sebesar 20.400 $, maka sekuritas dicatat sebagai unavailable for sale pada fair value, sedangkan perbedaan antara carrying cost dan fair value dicatat sebagai unrealized increase or decrease di available for sale securities. Jurnalnya sebagai berikut. Investment in available for sale securities sebesar 20.400 di debit, unrealized increase or decrease in value of available for sale sebesar 400, dan investment in held to maturity securities sebesar 20.000. Karena nomor 5, sekuritas di nomor 5 semula diklasifikasikan sebagai held to maturity security, maka tidak ada adjustment yang harus dibuat pada periode sebelumnya untuk mencatat perubahan nilai. Dengan demikian tidak ada market adjustment account yang berhubungan dengan transfer ini. Lalu selanjutnya ada, dan yang terakhir yaitu available for sale securities kategori. Andai kata perusahaan Tesco memilih untuk mereklasifikasikan sekuritasnya yang nomor 3 dari unavailable for sale ke held to maturity security, mengingat kembali bahwa security nomor 3 dibeli sebesar 5.000 yang mempunyai fair value 6.500 pada tanggal 31 Desember 1997 dan mempunyai fair value pada saat transfer yaitu sebesar 5.900, maka jurnalnya adalah yaitu investment in held to maturity securities sebesar 5.900 di debit, unrealized increase or decrease sebesar 600 di debit, investment in available for sale securities sebesar 5.000 di kredit, dan market adjustment available for sale securities sebesar 1.500. Nah, yang selanjutnya adalah investment in equity securities atau investasi di sekuritas ekuitas. Di sini ada 3 metode pencatatan yaitu cost method, equity method, dan consolidation method. Yang pertama, cost method. Metode ini dipakai untuk investasi saham dalam perusahaan lainnya jumlahnya kurang dari 20% dan tidak dapat memengaruhi perusahaan penerbit saham tersebut. Dalam metode ini investasi akan dicatat dalam neraca sebesar harga pokoknya yaitu cost, harga beli saham ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Lalu pada waktu perubahan penerbitan saham, pemerolehan laba atau rugi tidak dicatat oleh investor, tetapi baru dicatat jika laba atau rugi tersebut telah dibagikan dalam bentuk dividen oleh penerbit saham. Yang kedua ada equity method. Pada saat investor memiliki kepemilikan saham antara 20% sampai 50% saham biasanya sebuah perusahaan, maka pada umumnya investor ini dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan atas kegiatan-kegiatan keuangan dan operasi perusahaan penerbit.
Setiap akhir periode, harga pokok tersebut disesuaikan dengan laba rugi yang diperoleh perusahaan penerbit saham. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang perkiraan investasi dalam saham. Lalu yang ketiga ada consolidation method. Pada saat perusahaan memiliki lebih dari 50% saham dari perusahaan lain, maka induk perusahaan biasanya perlu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan konsolidasi ini merupakan laporan keuangan dari suatu kelompok perusahaan yang disajikan sebagai suatu kesatuan ekonomi. Ini ada tabel untuk klasifikasinya dan ringkasannya. Jumlah saham. Ketika jumlah saham yang dimiliki kurang dari 20, pencatatannya adalah cost method dan penilaian di neracanya adalah fair value. Kemudian pada saat kepemilikan 20-50%, metode pencatatannya adalah equity method dan penilaian di neraca adalah equity. Lalu jika lebih dari 50% kepemilikan di perusahaan lain, maka metode pencatatannya adalah consolidation method. Nah, kita pakai contoh soal dari kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 4 dengan metode biaya atau cost method. PTX membeli common stock dari 3 perusahaan, yaitu perusahaan, kita sebut perusahaan A sebesar 230, perusahaan B 170, dan perusahaan C 100. Di sini masing-masing kepemilikannya adalah kurang dari 20%. Lalu diterima pembayaran dividen dari perusahaan B sebesar 17.000 dan dijual common stock dari perusahaan A sebesar 250.000. Ditanya, buatlah jurnal transaksi di atas dan buat jurnal penyesuaian bila harga wajar perusahaan tersebut, perusahaan B dan perusahaan C masing-masing 190.000 dan 95.000, serta sajikan dalam neraca per 31 Desember 1999. Nah, berarti di sini sudah diketahui ya harga wajarnya. Perusahaan B harga wajarnya 190.000 dan perusahaan C harga wajarnya adalah 95.000. Maka kita tinggal jawab, dan jurnalnya adalah yang pertama, available for sale securities sebesar 500.000 di debit dan cash di kredit sebesar 500.000 juga. Itu dari mana? Itu adalah jumlah antara A, B, dan C dijumlahkan. Lalu yang kedua adalah cash sebesar 17.000 dan dividen revenue sebesar 17.000 di kredit. Lalu jurnal yang ketiga adalah cash sebesar 250.000 di debit dan available for sale security sebesar 230.000, dan di situ ada gain yaitu sebesar 20.000, selisih antara saat beli dan saat jual. Lalu kita coba hitung perusahaan yang masih dimiliki, yaitu perusahaan B dan perusahaan C. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu beli di perusahaan B sebesar 170.000, di perusahaan C sebesar 100.000, dan fair value-nya sudah diketahui, perusahaan B 190 dan perusahaan C 95.000. Maka di sini ada selisih antara perusahaan B dan perusahaan C. Selisihnya adalah 20.000 di perusahaan B, yaitu saat beli cost dan fair value 190 dikurang 170, yaitu 20.000, berarti untung, gain. Lalu di perusahaan C, di situ ada loss 5.000. Kenapa? Karena belinya 100.000, saat fair value harga pasarnya 95.000. Maka penghitungannya adalah jumlah costnya adalah 270.000, fair value-nya adalah 285.000, dan unrealized gain-nya totalnya adalah 15.000. Lalu pencatatan di neracanya. Di sini masuk ke akun investment. Yang pertama, available for sale security sebesar 270.000, yaitu total antara yang masih dimiliki tadi perusahaan B dan perusahaan C. Lalu sekuritas fair value adjustment sebesar 15.000, itu gain
and loss-nya, maka jumlah fair value-nya adalah 285.000. Lalu penghitungannya di sini tidak ada contoh capital stock-nya, paid capital-nya, return earning-nya nggak ada, maka hanya dimasukkan ke unrealized holding gain. Nah, maka andai kalau misalkan capital stock-nya ada, capital stock-nya misalkan 1 juta atau 100 ribu deh. Andai capital stock-nya 100 ribu dan return earning-nya 50 ribu, maka disitu bisa dimasukkan capital stock 100 ribu, paid in capital-nya 0, return earning-nya 50 ribu, jumlahnya adalah 150 ribu ditambah unrealized holding gain-nya 15 ribu. Maka jumlahnya adalah 165 ribu yang dimiliki oleh perusahaan, investasi yang dimiliki oleh perusahaan. Maka jurnal penyesuaiannya adalah securities fair value adjustment di debit sebesar 15.000 dan unrealized holding gain di kredit sebesar 15.000. Nah, materi yang kedua adalah fair value conversion atau konversi nilai wajar atas obligasi atau bond. Utang yang dapat dikonversikan. Obligasi atau instrumen serupa dapat dikonversikan oleh pemegang sahamnya menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan merupakan instrumen keuangan majemuk. Dari sudut pandang entitas, instrumen ini terdiri dari dua komponen. Yang pertama, liabilitas keuangan, yaitu perjanjian kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya, dan instrumen ekuitas atau opsi, yaitu opsi beli yang memberikan hak pada pemegangnya selama jangka waktu tertentu untuk mengkonversi instrumen tersebut menjadi saham biasa dengan jumlah yang telah ditetapkan. Lalu implementasi pendekatan with and without, yaitu yang pertama, menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. 2. Menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tingkat suku bunga pasar. Yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapatkan komponen ekuitas. Contoh, PT Konji menerbitkan 1000 lembar obligasi yang dapat dikonversikan dengan nilai nominal 200 juta pada awal tahun 2013. Obligasi tersebut memiliki periode 6 tahun dengan pembayaran bunga 7% setiap akhir Desember. Setiap obligasi dapat dikonversikan menjadi 100 lembar saham dengan nilai par, yaitu Rp500. Suku bunga pasar untuk obligasi sejenis adalah 9%. Perhitungannya, PV nilai nominal sama dengan 200 juta dikali 1 per dalam kurung 1 ditambah 0,09 pangkat 6. Hasilnya sama dengan 119.253.465 rupiah. Ya, lalu untuk pembayaran bunganya adalah PV sama dengan 14 juta dikali 1 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,09 tutup kurung di pangkat 6 dibagi 0,09. Hasilnya adalah 62.802.860 rupiah. Maka hasilnya komponen liabilitas yang dipunyai oleh perusahaan adalah sebesar 182.056.325 rupiah. Lalu komponen ekuitas pada obligasi saat diterbitkan pada nilai wajar, yaitu nilai wajar obligasi pada tanggal penerbitan sebesar 200 juta dikurang nilai wajar komponen liabilitas pada tanggal penerbitan, yaitu 182.056.325 rupiah, dan hasil nilai wajar komponen ekuitas pada tanggal penerbitan adalah 17.943.675 rupiah. Nah, pencatatan jurnal atas transaksi tersebut adalah
kas di debit sebesar 200 juta, utang obligasi di kredit sebesar 182.056.325 rupiah, dan agio saham di ekuitas yang dikonversikan di kredit sebesar 17.943.675 rupiah. Selanjutnya ada pelaku transaksi derivatif. Berdasarkan laporan G30 tahun 1993, sebagian besar pengguna akhir derivatif, yaitu sekitar 80%, adalah perusahaan, selain instansi pemerintah dan sektor publik. Alasan yang mendorong pengguna akhir menggunakan instrumen derivatif adalah untuk sarana hedging, 2. Mendapatkan biaya pendanaan yang lebih rendah, 3. Untuk meningkatkan keuntungan, 4. Untuk mendiversifikasi sumber dana, dan yang kelima, untuk mencerminkan pandangan pasar melalui posisi yang diambil. Pialang atau broker atau dealer terdiri dari lembaga keuangan yang bertindak sebagai perantara. Fungsi dealer meliputi 1. Menjaga likuiditas dan ketersediaan transaksi yang berkelanjutan, 2. Untuk memenuhi permintaan pengguna akhir dengan segera, dan yang ketiga, untuk memberikan kemampuan untuk meningkatkan likuiditas pasar dan efisiensi harga. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi untuk derivatif. Dalam PSAK nomor 133, FASB menyimpulkan bahwa derivatif seperti forward dan option adalah aset dan kewajiban dan harus dilaporkan di neraca pada nilai wajar. Dalam laporan laba rugi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diakui dalam laba rugi jika derivatif digunakan untuk tujuan spekulatif. Jika derivatif digunakan untuk tujuan lindung nilai, perhitungan keuntungan atau kerugian akan bergantung pada jenis lindung nilai yang digunakan. Singkatnya, pedoman berikut digunakan dalam akuntansi untuk derivatif. 1. Derivatif harus diakui dalam laporan keuangan sebagai aset dan kewajiban. 2. Derivatif harus dilaporkan sebesar nilai wajar. 3. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari spekulatif dalam derivatif harus segera diakui dalam laba rugi. Yang keempat, keuntungan dan kerugian akibat lindung nilai dilaporkan dengan cara yang berbeda, tergantung pada jenis lindung nilainya. Akuntansi derivatif menggunakan metode nilai wajar. Perusahaan yang terlibat dalam kontrak derivatif untuk tujuan spekulatif harus melaporkan instrumen derivatif sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan pada nilai wajar. Tidak seperti saham atau obligasi, derivatif tidak boleh dilaporkan menggunakan metode biaya. Berdasarkan metode nilai wajar, perhitungan laba rugi akan mencakup keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan untuk mencerminkan kinerja kontrak derivatif selama periode pelaporan. Prosedur akuntansi untuk derivatif dengan menggunakan metode nilai wajar mencakup langkah-langkah sebagai berikut. 1. Instrumen derivatif diakui sebagai aset keuangan atau liabilitas keuangan di laporan posisi keuangan. 2. Nilai rupiah yang digunakan untuk mengukur aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai wajar. Yang ketiga, keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar instrumen derivatif dicatat pada periode terjadinya, tanpa menunggu akhir kontrak derivatif. Selain untuk tujuan spekulatif, derivatif juga dapat menjadi instrumen lindung nilai atau risk hedging. Lindung nilai atau hedging. Hedging merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan risiko yang terkait di pasar uang atau dunia keuangan. Hal ini banyak dilakukan untuk mengurangi potensi kerugian yang mungkin timbul dari risiko berinvestasi. Ada pula motivasi untuk memastikan ketersediaan suatu produk di masa depan dengan harga yang telah ditentukan mulai sekarang untuk melindungi penjual dan pembeli dari risiko kelangkaan atau kelebihan pasokan yang dapat membuat harga berfluktuasi. Item yang dilindungi nilainya adalah aset, kewajiban, komitmen perusahaan,
perkiraan transaksi yang mungkin terjadi, atau investasi bersih dalam operasi luar negeri yang mengekspos entitas terhadap risiko perubahan nilai wajar atau arus kas di masa depan. Sekelompok aset, kewajiban, komitmen perusahaan, perkiraan transaksi yang mungkin terjadi atau investasi bersih dalam operasi luar negeri yang memiliki karakteristik risiko serupa. Bagian dari portofolio aset keuangan atau kewajiban keuangan yang berbagi risiko yang dilindungi nilai. Untuk melindungi nilai bunga portofolio, ada 3 jenis perlindungan nilai, yaitu 1. Lindung nilai wajar, 2. Lindung nilai arus kas, 3. Hedging untuk investasi bersih dalam operasi luar negeri. Sebagai ilustrasi, kami mengambil contoh yang disajikan di buku Akuntansi Menengah oleh Kieso dan Donald edisi 12 bab 17. Jones Company menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap 5 tahun yaitu 8% senilai $1 juta pada tanggal 2 Januari 2007. Entry jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. 2 Januari 2007, DR tunai sebesar 1 juta dikredit dan CR hutang obligasi sebesar 1 juta dikredit. Jones menawarkan suku bunga tetap untuk menarik investor. Namun Jones juga menilai bahwa jika suku bunga pasar turun, maka nilai wajar dari hutang tersebut meningkat, sehingga perusahaan akan merugi. Untuk melindungi dari risiko kerugian ini, Jones memutuskan untuk menandatangani kontrak swap suku bunga 5 tahun Ketentuan kontrak swap untuk Jones adalah 1. Jones akan menerima pembayaran tetap sebesar 8% berdasarkan jumlah $1 juta. 2. Jones akan membayar suku bunga variabel berdasarkan suku bunga pasar yang berlaku selama masa kontrak swap. Suku bunga variabel pada awal kontrak adalah 6,8%. Untuk mencatat transaksi ini adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember 2007, DR beban bunga sebesar 80.000, CR tunai sebesar 80.000. 80.000 itu berasal dari 8% dikali $1 juta. Dan pada tanggal 31 Desember 2007, DR cash sebesar 12.000 dan CR beban bunga sebesar 12.000. Selanjutnya ada lindung nilai arus kas. Kontrak berjangka aluminium memberikan hak dan kewajiban kepada Alit Kenko untuk membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.550 per ton. Harga kontrak ini berlaku hingga kontrak berakhir pada Januari 2007. Yang menjadi underlying turunan ini adalah harga aluminium. Jika harga aluminium naik di atas $1.550 ton, nilai kontrak masa depan untuk Alit akan meningkat karena Alit dapat membeli aluminium dengan harga lebih rendah dari $1.550 per ton. Asumsikan bahwa kontrak berjangka ditandatangani pada tanggal 1 September 2006 dan harga saat ini yang harus dibayar untuk ketersediaan yang jatuh tempo pada bulan Januari, yaitu harga spot sama dengan harga kontrak. Kontrak berjangka tidak memiliki nilai. Oleh karena itu, tidak ada entry jurnal yang diperlukan. Pada tanggal 31 Desember 2006, harga aluminium untuk pengiriman bulan Januari telah meningkat menjadi $1.575 per metrik ton. Alit akan membuat entry jurnal berikut untuk mencatat kenaikan nilai kontrak berjangka. Pada tanggal 31 Desember 2006, kontrak masa depan DR di debit sebesar 25.000 dan juga CR keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi berada di kredit sebesar 25.000. 25.000 berasal dari $1.575 dikurangi $1.550 dikali 1.000 ton. Pada bulan Januari 2007, Alit membeli 1.000 metrik ton aluminium seharga $1.575 dan membuat entry jurnal berikut ini. Januari 2007, persediaan DR aluminium di debit sebesar $1.575.000 dan CR tunai sebesar $1.575.000 di kredit.
Nilai ini berasal dari $1.575 dikali 1.000 ton. Saat yang sama, Alit menyelesaikan kontrak berjangka dan membuat entry jurnal berikut. Januari 2007, DER tunai di debit sebesar 25.000 dan cair kontrak berjangka di kredit sebesar 25.000 yang berasal dari $1.575.000 dikurangi $1.550.000. Melalui penggunaan turunan kontrak berjangka, Alit akan dapat menjaga biaya persediaannya secara tetap. Penyelesaian kontrak berjangka $25.000 akan mengimbangi jumlah yang dibayarkan untuk membeli inventaris pada harga pasar ini sebesar $1.575.000, sehingga arus kas keluar bersih adalah $1.550 per metrik ton seperti yang diinginkan. Selanjutnya ada masalah pelaporan khusus instrumen turunan. PSAK 50 atau 55 memperlakukan derivatif sebagai dimiliki untuk diperdagangkan sehingga semua keuntungan dan kerugian dari perubahan nilai wajar. Pengecualian untuk derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau sebagai instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif. Dan hedging dianggap efektif jika sebagai berikut. Hasil aktual dari lindungan nilai berada pada kisaran 80-125%. PSAK di Indonesia hanya mengizinkan menggunakan dasar aktual yang menyatakan bahwa entitas menyusun laporan keuangan dengan dasar aktual kecuali untuk laporan arus kas.